Hai Capricorn, selamat datang di bacaan untuk Capricorn. Update kali ini, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Kita mulai dari deck yang pertama, Lenormand. Kita ambil yang 9 kartu buat Capricorn. Capricorn fokus ke anak atau keluarga barangkali. Keluarga besar, orang-orang yang disayangi. Ada masalah di situ ya, tapi ya namanya juga hidup, selalu ada masalah. Tapi anyway, saya lihat ini adalah hal yang positif. Artinya Capricorn sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah supaya apapun yang menjadi hambatan atau menjadi isu atau tantangan yang dihadapi keluarga bisa dilewati dengan baik. Dan saya pikir barangkali juga tidak ada masalah besar, mudah-mudahan tidak ada masalah besar, hanya masalah keseharian ya biasa gitu. Dan barangkali Capricorn termasuk orang yang memang sangat detail, sehingga memang dalam keseharian selalu ada yang ditemukan untuk bisa diselesaikan masalahnya. Tapi anyway, this is a very good reading untuk tema yang pertama. Oke, kalau di bacaan ini lebih heavy ya, lebih berat. Tapi anyway, sebenarnya Capricorn konflik ini udah sepantasnya tidak diterus-terusin. Jadi leave it Capricorn. Karena apa? Karena sebenarnya kalau konflik ini diterus-terusin, orang yang paling tersakiti itu siapa? Diri sendiri. Diri Capricorn sendiri siapa? Mereka belum tentu seserius Capricorn berpikirnya. Mereka barangkali mereka juga terluka, tapi lebih bisa cuek, sementara Capricorn nggak bisa gitu. Dan ini sih jelas banget leave it Capricorn, karena ini hanya membuatmu unhappy, nggak happy. Dan kesannya sih memang Capricorn jadi lebih tajam dalam bicara ya, dan ini kerasa juga. Sebenarnya juga nggak terlalu membuka jalan untuk solusi, jadi lebih ke rasa frustasi, marah, tapi juga solusinya nggak ada, karena fokusnya adalah di konflik, bukan di solusinya. Orang ngelihat Capricorn juga nggak move on dari masalah itu, jadi belum bisa menerima, masih deny terus bahwa ini udah nggak bisa diubah, situasinya memang begini, tinggal dicarikan solusinya, lalu gimana? Nah, Capricorn belum bisa sampai ke tahap solusi, tapi masih sibuk dengan blame game, dan itu nggak selesai-selesai. Capricorn di sini sih sebenarnya membuat Capricorn itu, kalau diteruskan dengan blame game-nya ini, maka sebenarnya adalah Capricorn itu yang stuck sendiri, stuck di masa lalu yang sebenarnya juga nggak bisa ke sana. Dan Capricorn juga nggak ingin kembali ke masa lalu, tapi juga nggak bisa melangkah ke depan. Ini sungguh membuat Capricorn unhappy pada saat ini, dan dulu memang sudah pernah terluka cukup parah, dan sekarang mungkin jadi orang yang agak tajam kalau bicara atau sedang membicarakan hal ini. Entah apa Capricorn itu yang keluar dari sebaran tadi. Ambil hanya jika resonate, kalau tidak resonate lepaskan. Tuh agak. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat wajahnya ya, dia membuka buku, dia ngerti, semuanya dia ngerti, tapi jelas dia bukan sedang happy. Dia kayak menemukan informasi, kok bisa-bisanya dia begini, kok dia begini, ini kan harusnya begini, tapi dia lakukannya tidak begini. Jadi ilmu ini, pengetahuan ini dilihat sebagai revelation yang tidak membuat menjadi happy, dan semakin terisolasi dari banyak orang, karena
Karena kalau saya kembali ke sini, karena kalau misalnya kemarahan itu begitu mendominasi, ketika Capricorn bertemu dengan orang yang simpati dengan Capricorn, ngobrol berdua, kalau Capricorn terus bicara kasar, mereka juga bingung kan mau ngomong apa, mau memeluk Capricorn juga nggak bisa. Kalau ini adalah orang dekat, katakanlah sahabat, ingin memeluk juga nggak bisa. Kalau dia ingin memeluk orang yang lagi marah dan kemarahan itu tidak berusaha diredam juga, ya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada setelah mendengarkan itu dia menjauh, karena dia paham bahwa kalau dia mendekat ke Capricorn lagi, dia hanya seperti membuka luka lamanya Capricorn, dan Capricorn tetap nggak move on, dan itu nggak helping banget gitu buat dia. Jadi dia juga nggak tahu mesti ngapain. Jadi masih terlalu berada di dalam kemarahan tersebut. Capricorn ini yang saya rasakan, masih waiting game, masih berharap orang lain yang dituju oleh Capricorn melakukan sesuatu, which is kayaknya nggak akan dilakukan ya. Dan ini membuat Capricorn semakin terisolasi ya. Tapi advice-nya adalah dilepaskan saja. Kadang-kadang kita memang harus melepaskan, merelakan itu kejadian memang sudah terjadi. Pada akhirnya, toh kalau Capricorn memang benar, memang situasinya dalam posisi yang lebih kuat, ya Capricorn akan tetap kuat. Jadi jadi sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah tidak berkutat di dalam satu pikiran negatif, berputar-putar, tidak pernah berhenti. Itu aja. Barangkali itu yang saya ingin katakan, bahwa kalau Capricorn merasa benar, ya memang benar. Tapi perlukah diucapkan berkali-kali, apalagi pakai nada marah yang itu tidak berperan untuk healing, tapi justru berperan untuk terus membuka luka lama. Jadi setiap kali kalau katakan luka itu sudah, kalau luka di kulit itu kan lama-lama hitam ya, hitam keras. Nah itu kayak dikopek lagi. Setiap kali ngomong sama orang lain, ngopek lagi. Terus sudah hampir sembuh, dikopek lagi, kayak gitu. Ini buat Capricorn yang memang resonate ya. Kalau tidak resonate, lepaskan. Ini buat orang yang benar-benar mungkin perlu diingatkan bahwa ya sudahlah, let go gitu, udah lewat. Iya, dan di sini juga terlihat Capricorn memang belum ingin mengubah cara pandang. That's just the problem. Ya, Capricorn masih ingin mengatakan hal yang harsh ya, yang tadi kemarahan, dan belum ingin melihat ini sebagai salah satu bentuk cinta. Kadang-kadang peristiwa yang begitu menyakitkan itu adalah salah satu bentuk cinta. Ini mungkin aneh, dan buat temen yang lagi sakit hati ini agak sukar untuk menerima. Bentuk cinta yang lebih tinggi, bahwa Capricorn bukan sedang dikhianati, tapi sedang ingin dipisahkan dengan sesuatu yang menggerogoti Capricorn. Tapi Capricorn perlu satu alasan yang jelas. Tanpa ada alasan yang jelas, Capricorn tidak akan bergerak. Oleh sebab itu dikasih alasan pengkhianatan yang begitu mendalam. Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah memisahkan Capricorn dengan situasi yang menggerogoti Capricorn. Kalau Capricorn mau berpikir seperti itu. Sekali lagi saya katakan, ini buat teman Capricorn yang mungkin ingin mendengar. Tidak harus untuk semua orang, ya. Ini karena masih terus berada di putaran tersebut, makanya hubungan ini selalu ada, tetapi harus juggling setiap saat. Jadi seperti memelihara hubungan yang melelahkan, tapi nggak mau dilepas juga. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya di sana happy aja, malah dia mungkin sudah ada hubungan lain. Saya nggak mengatakan dia hubungan lain dengan orang lain ya, tetapi yang jelas dia punya satu cara untuk membuat dia happy. Ya, jadi katakanlah ada hubungan antara dua orang, pasangan.
satunya itu somehow dia menemukan hobi sehingga apapun yang terjadi, apapun masalahnya, dia tetap bisa menyalurkan kebahagiaannya, mencari kebahagiaannya dari perasaan, dari hobi tersebut, dan dia tidak harus mengatakan apa-apa di dalam hubungan ini. Dia go on dengan life-nya, dengan kehidupannya. Itu kalau pasangan. Atau kalau dengan anak, ya anaknya juga punya hobi sendiri gitu ya. Katakanlah orang tuanya, ibu atau ayahnya yang Capricorn, mau ngapain juga terserah, yang penting aku punya hobi sendiri. Toh pada saatnya nanti saya juga keluar dari rumah ini, jadi saya tidak perlu merespon terhadap apapun. Itu dianya. Nah, Capricornnya yang barangkali di sini memang masih terus saja, ya Capricorn ini hanya yang resonate ya, masih terus saja bicara harsh dan tidak mau mengubah pandangan bahwa yang namanya hubungan itu, namanya juga di dalam hubungan keluarga, namanya juga pertemanan, itu kan yang dicari bukan perfection, yang dicari adalah happiness. Don't you ever think about that? It's not about perfection, it's about happiness. Dan pesan yang terakhir untuk bacaan ini, when you are in the present moment, you will be fully present for your loved ones and yourself. Ya, jadi kadang-kadang ini take it for granted namanya, istilahnya. Jadi gampangin atau membiarkan waktu berlalu terbuang begitu saja. Kalau kita sangat menghargai waktu dengan orang-orang terkasih kita, setiap detik itu kita ingin mengaliri dengan rasa cinta, bukan dengan rasa marah, dengan penyesalan, atau selalu membuka luka lama. Ya, jadi ketika waktu itu sudah berlalu, ketika kita sudah kehilangan orang tersebut, kita baru menyadari, baru menyesali, kenapa di waktu yang saya miliki dengan dia, saya mengisinya dengan kata-kata yang tidak manis, sementara saya sebenarnya di lubuk hati paling dalam itu yang ada hanya cinta, tetapi saya ekspresikan dengan kata-kata yang begitu keras. Why gitu? Kenapa saya harus marah? Oke, Capricorn, ini buat Capricorn yang barangkali perlu diingatkan, if you really love someone, ekspresikan dengan cinta, bukan dengan rasa marah atau rasa sakit hati dan mengatakan bahwa kalau kamu cinta sama saya seharusnya kamu gini-gini, tapi itu udah lewat. Karena udah lewat, sekarang fokus ke hari ini. Hari ini kita mulai dengan cinta dan nyatakan dengan ekspresi cinta yang sesungguhnya. Capricorn akan terkejut bahwa perubahan sikap Capricorn yang marah tadi menjadi ekspresi cinta, itu akan memberi kebahagiaan luar biasa kembali ke Capricorn. Believe me. Oke Capricorn, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.